Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang adab dalam berinteraksi di masa penyebaran wabah COVID-19. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin. Saya akan membacakan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa 'ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur ar-rajulah min majlisihi thumma yajlisu fihi. Tidak mendirikan seorang laki-laki kepada orang laki-laki yang lain min majlisihi dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi kemudian duduk pada majlis tersebut, walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi dia harus membahagiakan, memperluas dalam artian di sini adalah membahagiakan, tidak memberikan kabar yang buruk, tidak menakut-nakuti. Wa tawassa'u juga maknanya tawassa'u di sini adalah memberikan kesenangan, memberikan ketenangan kepada teman duduknya. Walaupun dalam hadis ini dikatakan la yuqimur rajul fi majlis, namun makna majlis ini bisa memiliki banyak makna. Majlis dalam artian itu adalah tempat berkumpul. Namun pada saat ini tempat berkumpul itu tidak hanya dalam satu tempat, tapi tempat berkumpul dengan komunikasi elektroniknya itu bisa dilakukan melalui jarak jauh. Rasulullah menganjurkan ketika kita berkomunikasi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tafassahu wa tawassa'u, maka berilah kebahagiaan, maka berilah kabar gembira, bukan malah sebaliknya menakut-nakuti. Apalagi pada masa penyebaran wabah COVID-19 saat ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Kita sebagai umat Rasulullah SAW seharusnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita memberi kabar gembira kepada teman-teman kita, memberi kabar gembira bagaimana tentang kesembuhan, memberi kabar gembira tentang apa yang diharapkan oleh sahabat-sahabat kita, oleh teman-teman kita, sehingga melalui kabar gembira tersebut mereka merasa senang, merasa diperhatikan. Oleh karena itu, rasa gembira bisa menjadikan seseorang lebih bergairah. Dan gairah tersebut bisa menjadikan suatu kesehatan, menjadikan imun dari seseorang menjadi tumbuh dan berkembang, sehingga mampu melawan virus-virus dan penyakit-penyakit lainnya yang ada dalam tubuh. Kita belajar dari kasus pertama COVID-19 yang terjadi di Bogor. Kasus COVID-1
kasus pertama COVID-19 merasa pada awalnya merasa terintimidasi atas SMS, WA, dan hubungan interaksi-interaksi lainnya melalui media sosial yang dia miliki. Dia merasa tertekan dan pada akhirnya dia justru jatuh sakit dikarenakan tekanan-tekanan, dikarenakan bukan kabar gembira, hal-hal yang menakutkan dia, sehingga dia jatuh sakit. Maka kemudian kasus satu tersebut, orang yang terkena kasus pertama COVID-19 di Indonesia tersebut menutup akses media sosialnya agar tidak terpengaruh, dan pada akhirnya dia melakukan hal-hal yang menggembirakan. Dan sampai sekarang kasus pertama tersebut sudah sembuh total dari COVID-19 dan tidak terjangkit penyakit apapun kembali. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan menakut-nakuti, apalagi sampai membenci penderita COVID-19. Jangan sampai kita memberikan kabar buruk yang mencemaskan orang lain. Kita harus mendukung, memberikan kabar gembira, mensupport teman-teman kita yang lagi mengisolasi diri, yang lagi menjaga diri dari wabah tersebut, sehingga imun teman-teman kita, imun sahabat-sahabat kita akan naik, akan bangkit, yang bisa melawan virus-virus, yang bisa melawan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah bersabda, demi jiwaku, demi zat di mana jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidak beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya, mencintai sahabat-sahabatnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Termasuk mencintai ini adalah ketika kita dikabari merasa takut, dikabari hal-hal yang buruk, menjadi cemas, dan itu menjadikan suatu momok yang menakutkan bagi kita. Maka kita perlu sadar juga, perlu menyadari bahwasanya teman kita, keluarga kita, sahabat kita ketika diberi kabar yang menakutkan, mereka juga akan cemas. Kita harus memahami itu. Baik, pada kesimpulannya, dalam masa penyebaran wabah COVID-19 ini, kita tidak usah ikut-ikutan, tidak perlu ikut-ikutan memberi kabar buruk kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita. Kita harus memberikan kabar positif, kabar yang menggembirakan, sehingga motivasi-motivasi teman kita akan tumbuh, dan itu pun yang menjadi awal kebangkitan kesehatan teman-teman kita. Baik, mungkin itu untuk kali ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali pada kegiatan pengajian di masa-masa berikutnya. Terima kasih. Kita berdoa semoga Allah mencabut wabah yang telah menimpa negeri kita saat ini, dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.